Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pencipta hukum atau sumber hukum, al-hakim, objek hukum, al-mahkum fih, dan subjek hukum, al-mahkum alaih. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Pratiwi Runisa sebagai moderator dan pemateri 1. Widi Lestari sebagai pemateri 1 dan Vera Angelika Putri sebagai pemateri 2. Kepada Widi Lestari saya persilahkan. Saya di sini sebagai pemateri 1 untuk menjelaskan tentang pencipta hukum atau sumber hukum al-hakim. Pembuat hukum yang menetapkan, memunculkan sumber hukum, hakim termasuk persoalan yang cukup penting dalam usul fikih, sebab berkaitan dengan pembuatan hukum dalam syariat Islam atau pembentuk hukum syara yang mendatangkan pahala bagi pelakunya dan dosa bagi pelanggarnya. Dalam ilmu usul fikih, hakim juga disebut dengan syar'i. Disepakati bahwa wahyu merupakan sumber syariat. Adapun sebelumnya datangnya wahyu, para ulama memperselisihkan peranan akal dalam menentukan baik buruknya sesuatu, sehingga orang berbuat baik diberi pahala dan orang yang berbuat buruk dikenakan sanksi. Dari pengertian pertama tentang hakim di atas, dapat diketahui bahwa hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang ditatahkan kepada seluruh mukallaf. Dalam Islam tidak ada syariat kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berkaitan dengan hukum taklif, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, maupun yang berkaitan dengan hukum muwad, sebab syarat, halangan, sah, batal, fasid, azimah, dan rukso. Menurut kesepakatan para ulama, semua hukum di atas bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW, maupun hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai teori istinbat seperti qiyas, ijma, dan metode istinbat lainnya untuk menyingkap hukum yang datang dari Allah. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ke-1. 2. Objek hukum al-mahkum fih. Menurut usuliyin, yang dimaksud dengan mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari Allah dan Rasulnya, baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, tuntutan memilih suatu pekerjaan. Para ulama pun sepakat bahwa seluruh perintah syari itu ada objeknya, yaitu perbuatan mukallaf. Syarat-syarat mahkum fih. Yang pertama, mukallaf harus mengetahui perbuatan yang akan dilakukan sehingga tujuan dapat tangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan. Maka seorang mukallaf tidak terkena tuntutan untuk melaksanakan sebelum dia tahu persis. Yang kedua, mukallaf harus mengetahui sumber taklif. Seseorang harus mengetahui bahwa tuntutan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia melaksanakan berdasarkan ketaatan dengan tujuan melaksanakan perintah Allah semata, berarti tidak ada keharusan untuk mengerjakan suatu perbuatan sebelum adanya suatu peraturan yang jelas. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan sesuai tuntutan syara. Untuk materi yang ketiga, saya serahkan kepada Vera Angelika Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu subjek hukum al-mahkum alaih. Subjek hukum mahkum alaih dalam hukum Islam adalah mukallaf, yaitu orang yang telah memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk bertindak hukum. Dalam hal ini terdapat persamaan dengan konsep subjek hukum dalam hukum positif, yaitu dengan adanya pengecualian atau perihal cacat hukum, yaitu karena paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dalam hukum positif terdapat subjek hukum selain orang, yaitu badan hukum,
Hukum Islam juga mengenal adanya badan hukum sebagai subjek hukum seperti adanya baitul mal. Subjek hukum, ulama ushul fikih telah sepakat bahwa mahkum alaihi adalah seorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah yang disebut mukhalaf, kitab atau tuntutan Allah. Tersebut dapat berupa hukum taklifi maupun wad'i. Hukum taklifi meliputi ketentuan wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan hukum wad'i meliputi ketentuan sebab, syarat, dan subjek hukum menurut para sarjana hukum. Hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara subjek hukum. Pengertian subjek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum, atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak. Ada beberapa pengertian tentang subjek hukum menurut para sarjana. Yang pertama, subjek hukum menurut subjekti adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu orang. Yang kedua, subjek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Yang ketiga, subjek hukum menurut Syahran adalah pendukung hak dan kewajiban. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.